Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Johnny Learning. Di sini saya akan membagikan cara instalasi Miwa ya. Miwa khususnya untuk tipe LA. Ini semua mungkin bagi para tukang atau bagi para pekerja itu udah pada paham ya. Nah, ini khususnya bagi pemula doang, nggak apa-apa. Saya akan terangkan sekali lagi dari 0 sampai akhir ya. Oke, barang-barang yang diperlukan adalah untuk khusus pemasangan, bukan bobok ya. Pemasangan cukup obeng plus ya, obeng plus. Terus kayak macam obeng min atau mungkin macam pengait ya. Ini buat ya darurat doang sih. Terus oke, ini ada papan contoh atau katakanlah adalah sebuah sebuah pintu yang sudah dibobok ya. Bisa kita lihat di sini bobokannya sudah disesuaikan dengan backset dari sini ke as. Di sini ditulisnya backset 64. Jadi dari tepi ini ya, tepi sampai ke as ini dia bilangnya 64. Oke. Lubangnya udah oke semuanya. Mengenai petunjuk pemasangannya itu semua udah didapat ketika semua di dalam box ya. Oke. Di sini saya akan menggunakan handle-nya berupa handle bertipe 53 mungil kecil, warnanya BK atau black, dan silindernya, penguncinya penguncinya itu berupa dua buah. Jadi depan belakang ya, kunci-kunci ya. Ini untuk ringnya, ini untuk adjustable, tebal pintu antara 4 cm sampai 55. Jadi 4255. Pengertian dari 4255 adalah minimum tebal pintu adalah 4,2 dan maksimalnya adalah 5,5. Maksimal dari tebal pintunya 5,5 cm. Oke, jadi dia itu bisa bergerak. Jadi minimum, maksimum. Oke, kita mulai ya. Ini udah ya. Di sini saya ada pasang strike-nya, lawannya. Yang biasanya pasang di pusat ini kan berhubung karena papan contoh, saya pasangnya di sebelahan. Kita ambil badan kuncinya, Miwa ya, dimana sini backset 64 yang tadi saya udah katakan. Tentukan arah pintunya dulu. Kalau dia pergerakan demikian ke arah sana, jadi lidahnya udah benar. Tapi kalau ke arah sana ini nggak bisa, jadi mesti putar. Jadi sebelum ini ditentukan dulu lidahnya ini kemana, ke sana atau ke sana. Oke, ini bebas. Oke, tergantung arah bukan pintu. Nah, posisi masang yang benar bukan begini. Kalau ini versi Eropa. Nah, silinder di bawah, handle di atas. Ya itu biasa lah kalau Eropa ya. Tapi kalau khusus untuk Miwa, saya tekankan sekali lagi, jangan sampai terbalik. Ya mungkin nanti Anda tahu sendirilah kenapa kalau terbalik nggak boleh. Nanti handle-nya itu malah ke atas geraknya, bukan ke bawah. Nah kayak gitulah. Oke. Posisi silinder berada di atas, handle di bawah. Bobokan udah oke ya. Masukkan. Kencangkan dengan skrupnya udah dapat kok.
Ingat, jangan kencengin dulu, jangan terlalu kenceng, biarin aja dulu. Dia masih kendor nih, nggak apa-apa. Nanti kalau udah total semuanya udah masuk, udah terinstall semua, baru kencengin. Tapi jangan terlalu kenceng. Yang penting rapat dan kagak goyang aja. Oke, udah ya. Bisa kita lihat posisinya ya, coakannya untuk silinder terlihat jelas ya. Dan lubangnya ini harus ikutin si coakan. Jangan sampai nutupin coakan, nanti mau masuk silinder susah. Terus lubang ini handle, lubang back to back. Ini back to back pengertiannya adalah nih. Ini penting. Ini adalah nilon atau mungkin plastik ya. Plastik ini jangan pernah dibuang, biarkan aja. Ini bagus banget untuk pemasangan. Kadang-kadang orang nggak tahu ini dibuang, lalu main pasang gitu aja menggunakan sekrup. Enggak, tidak seperti itu. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di contoh instalasi yang didapat di boxnya ya. Saya harap ini jangan dibuang, meskipun ini kelihatannya ya simple ya, kayak nggak ada harga atau gimana, tapi saya minta tolong ini jangan dibuang, penting masalahnya. Oke. Saya mulai dengan pemasangan silinder. Silindernya di sini ada dua ya, dimana di sini step 4 fungsi 4 yang kami biasa ngomong itu step 4 fungsi 4. Jadi luar dalam pakai anak kunci. Kalau pendek, gua tetap kayak ada yang panjang mungkin. Perlu diperhatikan ya, amat sangat penting pada saat pemasangan silinder. Saya anjurkan jangan pasang kunci. Kenapa? Takutnya terjadi kesalahan. Katakanlah kita nggak sengaja memutar demikian, nah setengah putaran, oke. Lalu nggak sengaja lah kita pasang ya, oke. Kita pasang, oke, udah masuk. Katakanlah kita masang normal ya, cuman dalam kondisi terpasang yang sudah nggak sengaja keputar tadi. Coba kita tes. Oke, ini udah nyangkut. Sedikit getok. Nah, ketika saya putar, ya kekunci bener. Tapi ketika Anda ingin melepas kunci, ini nggak bisa nih. Serba salah. Karena dia sudah konsep dari silinder Miwa itu dia ngandalin horizontal tengah, terus horizontal kiri, horizontal kanan. Tuh, tengah cabut atau unlock, tengah cabut. Tapi ini nyatanya ini si kunci udah keburu keputar pada saat pemasangan. Makanya saya anjurkan jangan menggunakan anak kunci dalam kondisi tertancap di silinder. Oke. Kali ini saya akan memperagakan cara pasang yang ya bukan benar juga sih, tapi lebih gampang lah ya. Saya lepas dulu, baru saya buka. Ingat, pada saat masang silinder jangan menggunakan anak kunci. Tadi kan udah setengah tuh, saya putar balik, saya cabut. Ya, udah ya, saya cabut. Pasang tanpa ada kunci. Ya terserah mau dari luar atau dalam sama aja, berhubung karena ini kan kunci-kunci. Pada pemasangan ini ada dua notch ya, dua tumbulan ini harus masuk ke atas dan ke bawah. Oke, udah masuk, tahan. Jadi lepas, kalau dilepas dia ada jatuh tuh, harus ditahan. Masuk. Jadi ini ada macam baja ya. Baja ini nanti masuk ke tengah sini.
Oke, udah masuk. Ini ada pin ya. Pin untuk masuk ke, kalau kita lihat dari luar, dia masuk ke kemari dan masuk kemari. Tapi nanti di dalam. Masuk. Masuk. Nah, ini masuk mesti sampai habis ya, jangan sampai nongol di permukaan. Jangan sampai nongol di permukaan kayak gini, jangan. Jadi mesti masuk dalam habis. Udah, kalau udah bentok ya, rata ya. Kita lanjutkan dengan bagian yang luar atau dalam. Lagi-lagi sama ya. Oke, udah masuk. Lagi-lagi harus tahan, jangan dilepas jatuh lagi gitu. Masuk. Udah. Tahan. Masukkan pinnya. Masuk. Nanti begitu udah masuk, dia kalau nyangkut pasti ada agak berat. Masuknya agak berat. Nah, udah sampai masuk full. Udah, lepas. Udah, nggak bakal jatuh. Lalu kita cek apakah kunci bisa dicabut nanti setelah penguncian. Horizontal, lock, kembali ke horizontal, cabut. Unlock, kembali ke horizontal, cabut. Berarti benar ya. Sekarang sebelahnya. Lock, horizontal, cabut. Masuk. Unlock, horizontal, cabut. Aman ya. Lalu sekarang sekarang ini udah selesai ya untuk silindernya. Untuk pemasangannya diharapkan tulisan Miwa-nya itu di atas ya, jangan di bawah. Tuh, Miwa. Ya, Miwa. Tulisan Miwa. Lalu lanjut ke pemasangan handle. Lanjutnya kita pasang ring handle-nya dulu. Ring handle. Kita buka dulu. Nah, di dalamnya ini ada baut ya, dua buah baut. Dibuka dulu. Kalau kita lepas, kalau yang panjang dilepas nggak apa-apa. Tapi kalau yang pendek jangan dilepas, karena itu penahannya. Kalau ini panjang, ada dua ya. Oke, udah lepas ya. Sebelahnya juga bisa dibuka. Cuman ini bautnya pendek. Kalau kita lihat di zoom, kelihatan ya. Rada pendek tuh. Ini jangan dilepas ini. Karena ini kan plastik nih, tembus pandang. Ini pasang aja. Kan udah ada lubang ini. Tinggal masukin aja. Ingat, ini mesti pasang. Jangan sampai nggak pasang, ya. Kita menyebutnya ini back to back fixing. Jadi BTBF singkatannya. Oke, udah masuk. Ini baru setengah sebelahnya. Agak kelihatan ya. Ya. Lanjut pakai baut yang panjang. Sebelahnya. Oke, udah.
Jangan terlalu kencang dulu. Jadi sedikit agak melos. Tuh, masih bisa agak gerak ya. Nggak apa-apa. Lalu kita lanjut ke handle. Buat masang handle kita lepas dulu. Karena di sini ada baut ya. Ini baut. Kendorkan aja, jangan dilepas. Kendorin. Cabut. Oke. Nah, ini adalah baut tanam. Baut tanam ini bentuknya seperti ini ya. Oke. Baut tanamnya ya. Nanti baut tanamnya ini nanti di dalam dia akan mengikat si handle. Nanti enakannya kemari. Ini jarak minimum ya, tebal pintu minimum, dan nanti bergeser terus sampai mentok tebal pintu maksimum. Dan dia nggak boleh kencang di posisi ini, nanti lepas. Atau mungkin di ujung sini nggak boleh, nanti lepas. Dia harus di sini dan di sini. Disinilah yang namanya Mimo mengatakan bahwa ada jarak minimum dan jarak maksimum. Minimum, maksimum, oke? Pasang kembali, takut lupa. Oke, udah. Terus pasang handle-nya gimana? Begini? Bukan, begini. Nah, masuk dulu. Kalau bisa, yang nanti mau dibaut itu ada di dalam. Atau mungkin di dalam ruangan. Yang mau dibaut ya, yang ada ininya, itu ada di dalam ruangan. Bukan di luar. Tadi kan kendor nih. Masuk. Tuh, kan kendor. Kadang-kadang itu kan nggak selalu tepat di tengah. Maksudnya itu dikendorin ya itu biar bisa adjust tuh. Jadi bisa ngikutin. Kalau udah masuk, sementara waktu masuk juga sebelahnya. Oke, udah. Kan masih kendor nih. Lalu kencangin. Kan udah ngikutin handle ya. Kencangin. Jangan terlalu kencang dulu. Oke, cukupnya. Udah. Lalu buka lagi. Ribet ya? Ya emang beginilah. Namanya juga badan kunci canggih. Nah, lepas ya. Lepas. Lalu baru pasang ringnya. Putar aja. Karena dia ada dratnya. Terus sebelahnya kencangin lagi. Udah. Kalau sudah, tinggal pasang. Bisa perhatiin ya. Tuh, nyaris nggak bersinggungan dengan nilon yang dalam. Makanya saya tadi bilang itu mesti kendorin dulu biar ngikutin. Tuh, jadi dia aman. Oke. Takutnya kalau dia bersinggungan, nyangkut. Kadang-kadang kita turunin handle. Dia nyampe begini, nggak sampai full ke atas, karena bersinggungan dengan yang tadi nih, yang putih ini nih. Makanya saya bilang itu kendorin dulu. Oke, kita lanjut. Masuk. Oke ya, aman ya. Kencangin. Dah. Dalam ruangan, luar ruangan. Aman ya. Dan lensnya udah pastiin arah lensnya itu udah bener ya. Tentuin tergantung arah ruangannya gimana. Kalau udah selesai ditentuin, sekarang pasang finishing plat. Ini semua udah dicek ya, udah masuk semua. Ini udah bener. Udah. Kita bentar lagi kelar nih. Oh ya, lupa.
tadi kan baut ini kan kendor nih, kencangin kalau udah selesai. Nah, ya baru pasang plat terakhir. Bang, kok platnya warna biru bang, bukannya stainless? Iya, ini kan pelindung doang. Nanti kalau udah mau dipakai ruangannya atau ownernya udah mau masuk, tinggal dilepas deh. Ya, lagi-lagi izin sama ownernya mau dilepas atau gimana. Ya udah, biarin aja. Oke. Udah, aman ya. Tes. Kunci. Dalam satu box itu dapatnya 3 ya, 3 anak kunci, berbahan dasar nikel silver. Ini di luar dari master key ya. Kalau memang mau master key itu harus order ke Jepangnya dulu. Oke, kembali tengah, cabut, unlock, tengah, cabut, aman ya. Sebelahnya masuk, lock, tengah, cabut, unlock, tengah, cabut. Oke. Ya, demikian udah selesai juga ya. Kalau mengenai ini nih, plat ini nih. Ini plat pasangnya di kusen. Nah, nanti disejajarkan dengan 2 kolom ini. Ya, 2 kolom ini nanti disejajarin aja. Ini masuknya sini semua. Kalau ini arah lidah ya, lidahnya kemari atau latch ya. Nih, latch ini. Dia bersinggungan kemari masuk. Deadbolt-nya dia masuk, kuncinya di sini. Masuk, cabut, masuk, cabut. Oke, demikian dari saya, Johnny Learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.